Ini emang banyak sekali jin yang ada di tubuhnya. Kerajaan jin ini mau nguasain Mbak siapa namanya tadi? Siti, Siti Wasilah. Siti Siti Wassilah. Wasilah. Jadi dia udah menempati di kepalanya, di punggungnya. Itu kalau memang dia ada kesempatan dia akan kuasai Mbak Siti. Oh, Iya, kalau misalnya itu yang dibisikin saya kerjain, tapi kadang-kadang tuh tendang motor itu. Waktu pernah kan berantem sama suami. menjadi medium atau perantara dalam metode penyembuhan hal-hal gaib atau sihir adalah menjadi pilihan mata pencaharian bagi sebagian orang. Seperti narasumber kami yang selanjutnya, menjadi medium adalah pilihan dalam pekerjaan. Langsung saja ini dia Ibu Siti. Assalamualaikum Ibu Siti. Salam. Lemas sekali Ibu. Sehat? Takut. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sini boleh ngobrol. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wasilah dari Ciruas, Serang, Banten. Umur saya 36 tahun. Begini Pak Ustadz, dulu saya waktu SMP itu sempat jadi median buat nyari apa ya, yang misalnya saudara kena santet gitu. Jadi melalui tangan saya disuruh nyari di mana tempatnya. Jadi saya cari gitu kan. Di mana? Oh di sana sampai tengah malam dicari ya. Alhamdulillah sembuh. Cuman dianya Lebih dekat lagi mikrofonnya Ibu Siti. jadi jauh gitu orangnya. Cuman saya yang suruh jadi perantara. Udah gitu semenjak dari SMP itu SMA sering pingsan gitu kan. Nggak lama kemudian apa namanya tuh Kenapa? Kok tiba-tiba seperti kehilangan kata-kata melihat Pak Ustadz? mukanya panas. Mukanya panas, muka Mbak atau mukanya Mbak langsung Iya, panas? langsung panas ini. Langsung panas ngeliat Pak Iya. Ustadz. Yaudah, Iya. nggak apa, lihat aja ke bawah, yang penting cerita dulu. Sadar dulu boleh ya, usahakan. Mas Robi pengen dengar dulu ceritanya, kita pengen dengar dulu. Dari kecil sudah menjadi perantara, khususnya untuk ilmu-ilmu teluh Iya. melalui tangan, jadi Iya. sebagai kompas gitu. Iya. Sampai sekarang remaja pun merasa terganggu jadinya efeknya. Iya. Lanjutkan, jangan nggak usah lihat Pak Ustadz dulu, boleh ke bawah nggak apa-apa. Udah gitu sampai saya apa sih udah punya suami ini hal-hal yang aneh tuh sering saya lakukan, kayak ibaratnya saya ada bisikan gitu, udah hancurin aja itu, semua barang-barang di rumah tuh pecah semua. Kadang saya kalau lagi kesel nggak tahu suruh udah ngerendam di air di bak kamar mandi Di gitu, bak di bak rendamannya. kamar mandi. Udah gitu sempet juga saya mau bunuh diri gitu, Aduh, ada bisikan nyuruh Iya. bunuh diri, motong nadi saya. motong nadi. Iya. Lalu Udah gitu pas itu pernah pingsan juga. Pas pernah pingsan juga itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu baru sadar. aduh. Dari situ udah 3 kali kejadian itu. Ya, kenapa? Panas? Panas banget. Ngeliat Mas Robi juga panas. Enggak. Udah panas. Udah panas. Iya. Mas Robi ngobrol aja biar fokus, biar fokus ya. Oke, fokus aja. Sini lihat aku aja. Kalau lihat aku juga panas enggak kan? Oh, panas juga. Lampunya keterangan apa? Enggak ya. Sini, maju sini. Istighfar ya. Mas Robi masih pengen ibu di sini, Ibu Siti di sini untuk bercerita. Tapi panas. Panas banget tapi. Iya. Ya udah. Datang sama suami atau Iya sama suami. Ya udah dampingi boleh suaminya Ibu Siti ya. Mas ini Mas. Lanjut ngobrol ya. Lanjut ngobrol. Istighfar dalam hati kalau enggak kesebut. Istighfar. Ayo istighfar. Sebut. Mas siapa namanya mohon maaf? Mariono. Pak Mas Mariono ya. Mas Mariono ini istrinya adalah Mbak Siti betul ya. Bisa lanjut cerita? Atau Mas Mariono aja yang cerita? Apa rasanya sih? Panas terus apa lagi? Panas. Terus? Oke. Deg-degan terus kan apa sih yang saya rasa tuh jantung tuh Berdebar. terus rasa nyesek, terus sakit di bagian Punggung punggung sini bawah. Pak Ustadz bagian sini. Sering sakit banget gitu. Ekor ya? Oke. Jadi sampai sekarang kerasa sakit walaupun dipijet gitu sakit. Panas. Oke. Panas. Akhirnya berhenti menjadi median atau medium itu usia berapa? SMA.
Apakah semua yang diarahkan tangannya Ibu Siti selalu benar? Saya nggak akan ngomong selalu benar, maksudnya memang mereka meng mengamini apa yang Ibu tunjukkan, mereka-mereka yang minta tolong Iya, ini? iya, Iya, betul, iya, terbukti. iya. Itu Hal oke, saudara sendiri gitu, alhamdulillah sembuh mhm. gitu orangnya gitu. Tapi Oh, itu ibaratnya, saya juga bukan ibarat dari sayanya, cuman heeh, kan sama orang pintar gitu iya. kan. Saya juga sering nganter tetangga atau siapa itu ke orang pintar gitu kan, biar gimana gitu kan. Setelah proses mediasi selesai, ngobrol sama Mas Robi, ayo fokus, biar nggak kebawa kemana-mana. Setelah proses mediasi selesai, apa rasa yang Ibu Siti dapatkan? Apakah langsung pusing, pingsan, atau apa, kesurupan, atau apa? Pingsan, Pingsan, pingsan nggak sadar gitu. nggak sadar, bisa Udah berjam-jam gitu tadi ya? terusnya kalau Mhm, sekarang-sekarang ini kan, bawaannya itu kan, eee, sakit gitu ya bagian badan, mhm, terusnya saya mempunyai anak yang mhm. berkebutuhan khusus gitu Mas Oh, Robi gitu oke, kan. oke. Dari situ saya tuh gimana ya, apakah karena dari saya Sehingga kena ke anak gitu, menimpa karena kan menimpa ke saya anak. pernah, ke mana apa sih ibaratnya mencari ke orang Il pintar gitu ya, buat anak oh, saya ini mhm, berobat gitu kan. mhm. Ternyata ini mah cuman obatnya hanya di kamu gitu, obatnya hanya kamu. Jadi kan anak saya tuh, eee, Istighfar. berbicaranya lambat gitu. Lambat ya, oke. Yang memutuskan Mbak Siti atau Ibu Siti bisa menjadi mediasi, bisa menjadi medium, apakah memang karena keturunan atau Ibu memang diajarkan atau bagaimana? Ya mungkin orang itunya ngelihat saya gitu, Ngelihat, oh punya dari badan kemampuan nih, begitu. kan namanya SMP itu kan, belum ngerti kan apa sih itu. Bisa 6 tahunan ya? Iya, Wow, ya udah kepanasan, kita langsung ke Pak Ustadz ya. Maju sedikit boleh, sini stop, sini ya. Pak Ustadz, Iya. ya jadi ini Bu Sitinya benar-benar rasanya terganggu di sini, dia kepanasan sendiri Mhm. gitu, menjadi medium Pak Ustadz, iya. Terusnya juga ini selama apa, semenjak habis semenjak habis puasa puasa kan kemarin sampai sekarang tuh kan mhm, saya kan KB, mhm. tapi sampai sekarang nggak menstruasi, Oh, tapi di tes kehamilan negatif, tidak ada ininya. ini Pak Jadi Ustadz semakin mendekat rasanya iya, apa? Makin panas. makin panas? Heeh, Makin panas? iya, Jangan dibuka-buka. enggak, dia Mau Mas panas. Robi kipasin? Heeh, Ambilin ini aja deh, apa saya kipas. Makin panas, Pak Ustadz iya, dekat makin panas. heeh. Sering begini Mas, kepanasan begini maksud saya, Kalau panas mah enggak. Mungkin kalau pingsan terus pingsan. kayak ada yang terasa sakit di bagian tubuh mah iya. Tapi kalau Kalau kepanasan panas baru begini, ini. dari Iya. bagian kepala sakit ya. Silakan Pak Ustadz. Iya, ini emang banyak sekali jin yang ada di tubuhnya. Kerajaan jin ini mau nguasain Mbak siapa namanya Siti, tadi? Siti Wasilah. Siti Siti Wassilah. Wasilah. Jadi dia udah menempati di kepalanya, di punggungnya. Itu kalau memang dia ada kesempatan dia akan kuasai Mbak Siti. Oh, Iya, kalau misalnya itu yang dibisikin saya kerjain, tapi kadang-kadang tuh tendang motor itu. Waktu pernah kan berantem sama suami, "Tendang aja motor itu." Tapi masih sempet ditahan gitu, nggak bakalan saya itu gitu. sering diajak berantem Masnya, Ya tanpa kalau sebab. berantem ya mungkin kalau ada sedikit masalah gitu mungkin ya raja kan ada tensi tinggi juga gitu. Ya mau Oh. kadang-kadang gitu ngelempar apa barang-barang dapur gitu, piring, gelas itu. Bu Siti kayak kebakar apa bagaimana sih? Bu Siti, kamu kayak kebakar atau apa Ibu? Panas, Panas, dekat Pak Ustadz lebih makin panas. iya ininya panas. Di belakang Mas Robi nggak panas? Sama. So sama juga. Ya udah Pak Ustadz, selain kerajaan jin apalagi nih Pak Ustadz? Ya ini ilmu dari orang tua ada. Oh, Heeh. Jadi ilmu kemudian ada pengobatan. Aduh macam-macam deh. Jadi kayak ini hati-hati ya. kalau nggak ketemu yang ngerti nggak bisa ini kayaknya ini akan begini sampai nanti akhir hayat. Kayaknya loh ya. Tapi mudah-mudahan hari ini hidayah. Kalau menurut saya mudah-mudahan ini hidayah. Karena kali Mbak Siti sendiri sebenarnya pengen sekali untuk keluar dari persoalan-persoalan ini. Ya Eh, kan?
Mudah-mudahan nanti Allah mengizinkan Mbak Siti bisa sembuh seperti orang normal ya. Amin. Khususnya suaminya. Pengen sekali normal nggak Mas? Pengen sekali Pengen. ya. Iyalah. Sudah. Sampai capek ngeliat pingsan pakai capek lihat mikrofon. pingsan. Capek gotong Ya jangan abot. bilang gitulah. Pakai mikrofon ya Mas ya. Itu namanya dengan tidak sengaja itu agak menyindir gitu loh. Kalau ibu udah kegemukan. Nah. Enggak juga. Masih seksi. Masih Ya, seksi, masih seksi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Cepet-cepet, Mas. Kacamatanya cepet. Kacamatanya Ya, cepet. langsung doa aja ya, kacamata lepas. Itu kakaknya. Ya pemirsa, ini yang sedang histeris menjerit adalah kakak kandungnya dari Ibu Siti. Dan karena memang Pak Ustadz melihatnya tampaknya sudah keturunan Pak Ustadz ya. Jadi tidak hanya adiknya tapi kakaknya juga.